Hai semuanya, jumpa lagi di channel DTTV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Ketika kita membahas soal Mesir, pasti yang kita bayangkan adalah mumi Firaun, piramida, dan terusan Suez. Nah, mungkin kalian asing ketika mendengar soal terusan Suez. Terusan Suez adalah jalur air buatan sepanjang 120 mil, dan ini telah menjadi titik potensial untuk konflik geopolitik sejak dibuka pada tahun 1869. Kanal tersebut menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Jalur ini memungkinkan lebih banyak pengiriman langsung antara Eropa dan Asia karena memotong waktu pelayaran menjadi beberapa hari atau minggu. Kanal ini awalnya dimiliki oleh investor Prancis yang dibangun ketika Mesir berada di bawah kendali Kekaisaran Ottoman. Pembangunan terusan Suez bertujuan untuk mempersingkat jarak tempuh pelayaran kapal-kapal dari Eropa yang akan menuju ke Asia ataupun sebaliknya. Dengan adanya terusan Suez, kapal-kapal Eropa tidak perlu mengelilingi pesisir barat Afrika untuk bisa berlayar ke Asia. Gagasan pembangunan terusan Suez muncul karena kapal-kapal dagang dari Eropa pada masa itu harus mengitari pesisir benua Afrika untuk mencapai ke kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Pembangunan terusan Suez digagas oleh penjelajah dan insinyur asal Perancis, yaitu Linan de Bellefonds, sekitar tahun 1830-an. Dia melakukan survei di Isthmus of Suez dan menemukan bahwa Laut Tengah dan Laut Merah memiliki ketinggian yang sama. Isthmus of Suez adalah sebidang tanah di antara Laut Mediterania dan Laut Merah yang menjadi batas benua Afrika dan Asia. Kemudian, pada akhir abad ke-18 Masehi, Napoleon Bonaparte yang berhasil menguasai Mesir mengkaji sisa-sisa kanal bekas peradaban Mesir kuno. Pada tahun 1854, Ferdinand de Lesseps dari Prancis membuat kesepakatan dengan gubernur Mesir bernama Ismail Pasha untuk membangun sebuah kanal untuk menembus akses dari Laut Tengah menuju Laut Merah. Setelah mencapai kesepakatan, Ferdinand menunjuk tim insinyur internasional untuk membuat rencana pembangunan. Awalnya, pembangunan terusan Suez memakai tenaga kerja paksa dari Afrika dengan jumlah sekitar 1,5 juta orang. Tetapi kabarnya, puluhan ribu pekerja meninggal karena kolera dan lain-lainnya. Pembangunan terusan Suez selalu dipercepat dengan beberapa pekerja Eropa dan mesin penggali. Ferdinand de Lesseps dan perusahaan terusan Suez membuat sekop serta mesin keruk bertenaga uap dan batu bara. Kemajuan pesat pun dialami proyek ini dalam 2 tahun konstruksi terakhir. Konstruksi dimulai dari ujung paling utara Pelabuhan Said yang penggaliannya memakan waktu 10 tahun. Penguasa Mesir kala itu, Ismail Pasha, membuka terusan Suez pada 17 November 1869. Kapal pertama yang melintas adalah Yacht Ratu Prancis. Akan tetapi, menurut beberapa sumber, kapal Angkatan Laut Inggris sebenarnya adalah yang pertama masuk saat terusan Suez dibuka. Ketika pertama kali dibuka pada tahun 1869, kanal tersebut hanya sedalam 8 meter, lebar dasar 22 meter, dan lebar permukaan 61-91 meter. Untuk memungkinkan kapal bisa melewati satu sama lain, telu itu dibangun setiap 8-10 km. Namun, antara tahun 1870 dan 1884, sekitar 3.000 kapal terdampar karena sempit dan tidak bisa melewati jalur tersebut. Sekarang, saluran itu sudah diperlebar dan diperdalam beberapa kali dengan biaya lebih dari 8 miliar dolar Amerika Serikat. Saat Mesir dipimpin Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez pada tanggal 26 Juli 1956 dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez karena Prancis tidak terima Suez dikuasai Mesir. Pada tanggal 29 Oktober 1956 terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Melalui intervensi dari PBB, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, konfrontasi tersebut dapat berakhir relatif cepat. Dalam perang 6 hari, mendorong Israel menguasai Suez. Terusan Suez tetap tertutup untuk pengiriman dari Mesir dan menempatkan di perbatasan antara Mesir dan Israel. Israel mendirikan sebuah garis pertahanan, yaitu garis Bar-Lev, dan menguasai semenanjung Sinai. Dalam perang Yom Kippur, pada tanggal 6 Oktober 1973, Suez berhasil dikuasai oleh pasukan Mesir. Tetapi pada akhirnya, Israel juga berhasil memukul mundur Mesir dalam serangan balasan pada 16 Oktober 1973. Israel menyeberangi Suez dengan membuat sebuah jembatan di atas kanal. Pada akhir perang Yom Kippur, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik. Sehingga seluruh saluran Suez dan semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Setelah sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi
pada tahun 1975. Nah, itu tadi sejarah singkat pembuatan terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Dibangun dengan lebih 1,5 juta pekerja yang diperbudak. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.